Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh godaan, bagaimana kita bisa mempertahankan kendali diri? Kendali diri merupakan kunci penting dalam menghadapi godaan dan menjaga fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Namun, seringkali kita merasa sulit untuk mengendalikan diri dalam menghadapi kebiasaan buruk, godaan, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Kita harus mengenali kegunaan dari kemampuan pengendalian diri. Hal ini membawa kita menjauh dari perilaku adiktif, menahan diri dari tindakan impulsif yang sebaiknya kita hindari, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Saat kita membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak, kunci utamanya adalah memperkuat hal-hal yang berada dalam kendali kita sendiri. Cara untuk memperkuat kendali diri ini dapat dilakukan dengan fokus pada kontrol internal kita. Dalam satu kata, itu adalah kemampuan kita sendiri. Kontrol yang kuat memastikan kita tidak dikuasai oleh kekuatan luar yang tidak dapat kita kendalikan. Ini artinya dorongan, pemicu, dan godaan memiliki sedikit kendali atas kita. Salah satu contoh yang menarik adalah pengalaman saat menjalankan ibadah puasa di hari pertama. Meskipun hari pertama penuh tantangan, hari kedua terasa sangat nyaman, memungkinkan diri melakukan semua tugas seperti biasanya. Pengalaman ini mengubah persepsi terhadap makanan, menyadarkan bahwa banyak kebutuhan dan keinginan berasal lebih dari ide-ide tertentu yang tertanam dalam pikiran kita daripada kebutuhan fisik. Sebagai contoh, menahan diri dari makanan mulai pagi hari hingga sore hari mengubah hubungan seseorang dengan makanan. Dengan menjadi kurang membutuhkan, kita dapat hidup dengan lebih tenang dan tahu bahwa kita akan baik-baik saja tanpa harus makan dalam waktu yang lama, sehingga menghasilkan kurangnya kekhawatiran terhadap makanan dan menciptakan ketenangan batin. Filosof dan negarawan Stoik, yaitu Seneca, mengajukan gagasan ketabahan dengan menolak berpartisipasi dalam perayaan mewah atau berpartisipasi namun dengan cara tanpa kemewahan. Mungkin seperti gaya hidup yang sederhana dan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengalami kesederhanaan dengan menetapkan beberapa hari untuk hidup dengan pangan yang sederhana dan murah. Contoh konkret lainnya adalah nasihat Marcus Aurelius yang menekankan batasan pada waktu senggang, mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk menghabiskan hidup dengan makan, minum, dan tidur berlebihan. Terutama kita melihat bagaimana makhluk lain di planet ini menjalani hidupnya dengan penuh tugas dan keteraturan. Dalam mempraktikkan etika stoik, kita dapat mencapai penguasaan diri melalui keberanian dan moderasi. Keberanian melibatkan keyakinan, daya tahan, semangat, kesanggupan, dan kerja keras. Moderasi dapat diuraikan menjadi kesopanan, disiplin yang baik, dan pengendalian diri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melatih pengendalian diri, seperti berbagai jenis puasa, pembatasan penggunaan smartphone dan media sosial, atau bahkan menunggu sejenak di depan hidangan sebelum mulai makan. Latihan ini tidak hanya memperkuat kendali diri, tetapi juga membuat kita lebih memahami kesulitan yang dihadapi sesama manusia setiap harinya jika tanpa makanan dan tanpa adanya smartphone. Menjadi lebih puas dengan apa yang kita miliki dan kurang bergantung pada apa yang kita pikirkan kita butuhkan, kita dapat mencapai rasa ketenangan dan kebahagiaan batin. Mari bersama-sama menjelajahi konsep ini dan terapkan latihan-latihan stoik dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mencapai penguasaan diri dan ketenangan batin.